video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan jurnal di program ganti kontraktor. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di sini ada menu jurnal dan di sini kita bisa lihat ya untuk membentuk jurnal di sini ada banyak sekali pilihan. Ada input jurnal kas bank memorial, kemudian di sini ada membentuk jurnal proyek dan kita akan fokus untuk membentuk jurnal proyek. Dan untuk membentuk jurnal proyek ini tanpa perlu pengetahuan akuntansi pun sebenarnya kita bisa melakukannya karena memang hanya perlu melakukan klik saja, nanti kita akan contohkan. Nah, di sini kita akan melakukan jurnal terhadap penerimaan bahan dan juga nanti ada jurnal pemakaian. Nah, sebelumnya kita akan mulai dari PO di sini. Jadi biar terstruktur kita mulai dari PO dulu. Di sini sudah ada data contoh yang sudah kita siapkan. Kita lihat dulu untuk proyek tujuannya. Di sini kita pilih tanggal kirimnya. Ini kita sesuaikan saja dengan data yang kita miliki ya untuk PO-nya, dan untuk tutorial input PO dan sebelum-sebelumnya itu bisa kita cek di YouTube Ganti Kontraktor, sudah kita buat untuk tutorialnya. Kita akan fokus ke jurnal saja di sini. Kita pilih bahannya dulu. Kita pilih untuk bahannya di sini kita pakai contoh granit dulu dan kita PO kan maksimal sesuai dengan permintaan yang sudah dibuat. Ini 5 dos ini. Ini adalah data contoh. Nah, setelah itu di sini kita tinggal kalau ada mau dikirim kemana kita bisa catat di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Dan yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan input jurnal penerimaan di sini. Nah, kita bisa melakukan input jurnal penerimaan ketika bahan sudah berhasil diterima di proyek. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan input penerimaan bahan. Jadi jika barang sudah sampai di proyek, kalau kita mau di jurnal kita harus input penerimaan dulu. Jadi di sini kita ke menu proyek bahan, kemudian kita input penerimaan bahan di proyek. Kita pilih untuk proyeknya. Di sini kita sesuaikan semuanya. Oke, di sini kita pilih yang data tadi yang kita input di data PO. Nah, setelah itu di sini gampang ya, kita tinggal input berapa volume yang kita terima. Misalnya kalau kita terima semua yang di PO, kita tinggal tulis jumlahnya. Keterangan penerimaan ini bisa kita custom ya, misalnya diterima pada jam 10 pagi misalnya, seperti itu, atau sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, setelah itu kita simpan di sini. Kemudian kita ke menu jurnal di sini dan kita ke pilihan membentuk jurnal proyek dan kita fokus ke input jurnal untuk penerimaan bahan dulu. Nah, setelah itu akan muncul di daftar seperti ini ya, yang sudah kita terima tadi bahannya, yaitu yang bahan granit 40x40 di sini. Setelah itu kita tinggal klik jurnal di sini. Dan bisa kita custom untuk nomor jurnalnya, bisa disesuaikan dengan data masing-masing perusahaan. Kemudian keterangannya bisa kita isi sesuai dengan keterangan yang biasa kita input ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, kira-kira hanya seperti itu untuk cara melakukan jurnal barang masuk di program ganti kontraktor. Nah, kita lanjut.
Di sini kalau kita lihat membentuk jurnal proyek ini ada 4 sebenarnya, yaitu membentuk jurnal kas proyek, membentuk jurnal penerimaan bahan masuk, pemakaian, dan juga jurnal opname SPK. Kira-kira untuk step by stepnya itu sama semua, hanya sekali klik saja untuk melakukan jurnal. Yang penting kita melakukan inputan dari awal. Misalnya membentuk penerimaan bahan, jurnal penerimaan bahan, artinya kita harus melakukan input permintaan dulu, kemudian PO, kemudian kita input barang masuknya dulu, baru kita bisa melakukan jurnal penerimaan bahan. Nah, kita akan lanjut ke jurnal pemakaian. Untuk jurnal pemakaian tentunya setelah diterima, kalau sudah dipakai, kita baru bisa melakukan input jurnal pemakaian bahan. Jadi di sini kita contohkan dulu untuk melakukan input pemakaian bahan. Di sini kita pilih proyeknya dulu. Kita pilih bahan yang granit. Kemudian tanggal pakainya di sini sudah terisi. Nah, kita input di sini volume pakainya maksimal sesuai dengan PO aja. Setelah itu kita pilih kode pekerjaannya untuk pekerjaan apa. Nah, setelah itu kita tinggal isi keterangan. Ini opsional, bisa diisi, bisa tidak juga. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Dan otomatis selanjutnya kita tinggal melakukan jurnal pemakaian di menu yang tadi, di jurnal, membentuk jurnal proyek. Kemudian kita input jurnal pemakaian bahan proyek di sini. Nah, di sini kita harus memperhatikan filter ya di bagian atas. Di sini langsung muncul. Kita tinggal klik. Selanjutnya kita tinggal klik jurnal di sini. Nah, di sini untuk nomor jurnalnya sudah terbentuk secara otomatis. Untuk keterangannya bisa kita custom sesuai dengan data yang biasa kita input di masing-masing perusahaan, seperti itu. Dia akan terbentuknya seperti ini. Setelah itu kita simpan dan sudah terjurnal untuk data pemakaian bahannya. Untuk melihatnya kita bisa ke daftarnya di sini. Kalau ingin kita lihat mana saja yang sudah kita jurnal di sini, kita tinggal pilih di daftar jurnal, kemudian kita pilih ya daftar jurnal penerimaan bahan dari PO. Di sini bisa kita cek. Nah, di sini sudah tercatat ya di sini. Oke. Setelah itu kalau kita mau bikin laporan dan lain-lain, ini bisa kita lihat di bagian menu bawahnya di sini. Ada beberapa pilihan yang kita bisa buat. Ini ada laporan. Kalau kita klik akan jadi seperti ini. Daftarnya hanya ada satu karena memang baru satu yang di jurnal. Dan ini bisa di custom ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan data dari masing-masing klien. Jadi ini bisa di custom. Kira-kira seperti itu untuk jurnal di program KTI Kontraktor. Jadi hanya sekali klik dan membutuhkan pengetahuan tentang akuntansi ya. Jadi tinggal mengikuti step yang ada di tutorial ini, kita bisa melakukan jurnal. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment,